Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok dakwah pengembangan masyarakat Islam ingin mewawancarai atau sedikit berdiskusi dengan Romo Jauhar terkait tentang Kristen Katolik. Baik, bisa kami mulai langsung, Pak? Silahkan. Pertanyaannya bisa diajukan, Mas Febri. Ya. Mungkin bisa sedikit jelaskan dari sejarah agama Katolik itu bagaimana? Ya. Sejarah gereja Katolik itu kan sebenarnya bermula dari sejak Yesus mengajar. Jadi sejak Yesus muncul, memang namanya tidak Katolik. Katolik itu perubahan nama. Kekristenan yang memang awalnya itu pun kekristenan pun juga, atau gereja Kristen itu muncul setelah Santo Paulus nanti. Paulus yang mengatakan. Kalau Katolik itu jauh setelah itu. Tetapi munculnya gereja sendiri itu sejak Yesus mengumpulkan para muridnya itu, para rasul yang itu, dan akhirnya memberikan tugas kepada mereka, bahkan juga menahbiskan dalam arti tertentu atau melantik Petrus, salah satu muridnya yang 12 itu, untuk menjadi kepala gereja, untuk boleh dikatakan menggembalakan domba-dombanya itu. Sejak itulah sebenarnya terbentuklah gereja, dan itulah sebenarnya kekatolikan. Maka orang menyebut sebagai Katolik Roma. Nah, memang benar, karena Petrus itu akhirnya menjadi paus pertama yang menjadi pemimpin gereja Katolik yang berpusat di Roma sampai sekarang. Gitu. Jadi itulah salah satu. Jadi ya kalau mau dikatakan ya sejak Yesus, tapi Yesus tidak pernah mengatakan saya mendirikan gereja gitu, enggak. Dia hanya mengatakan kepada Petrus pada saat itu. Petrus atau Petra itu artinya batu karang. Dia mengatakan, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku, gerejaku. Sejak itulah sebenarnya gereja itu mulai, sejak Yesus mengajar dan memberikan mandat dan perintah kepada para muridnya, pada para pengikutnya untuk menyebarkan itu. Dan akhirnya memang kalau kita tahu sejarah gereja, akhirnya sampai saat ini berkembang begitu pesat. Meskipun di awal-awal dulu setelah Yesus meninggal, Yesus mati, lalu bangkit dan lalu diangkat ke surga, para murid ini malah dikejar-kejar, dianiaya oleh kekaisaran Roma. Jadi lari tunggang langgang. Tapi dengan terpencar-pencar itu akhirnya malah berkembang. Bukan semakin hilang, tapi semakin berkembang. Dimana sekarang ya berkembang cukup kuat di hampir seluruh pelosok dunia gitu. Itulah kira-kira gambaran singkat dari sejarah gereja. Kemudian ini Pak, untuk sistem peribadatannya dari masa ke masa itu ada perubahan apa tidak Pak? Jadi sistem peribadatan kami didasarkan disusun yang namanya kalender liturgi. Jadi dalam satu tahun itu ada yang namanya kalender liturgi. Nah, saya tidak menjelaskan secara panjang lebar itu karena nanti kalau waktunya ini kan singkat. Ya. Jadi misalkan pada sebelum Paskah, katakanlah sebelum Hari Raya Paskah, itu ada masa persiapan sekitar kurang lebih 40 hari. Nah itu, lalu setelah Paskah ada masa Paskah. Jadi Paskah itu bukan hanya hari rayanya hari itu terus selesai, enggak. Ada masa sekitar hampir katakanlah 50 hari kurang lebih itu untuk merayakan Paskahnya itu. Jadi panjang. Nah, setelah Paskah selesai seperti hari ini, setelah Paskah kan dulu, lalu ini masuk lagi ke masa biasa. Jadi ada masa-masa gitu, masa-masa khusus dan masa-masa biasa. Kalau masa khusus itu artinya masuk pada Paskah, lalu Natal itu khusus. Lalu kalau biasa ya hari biasa, tidak ada perayaan-perayaan. Tapi memang di hari-hari tertentu ada perayaan, dalam tanggal-tanggal tertentu ada perayaan-perayaan khusus, entah peringatan ataupun pesta. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Gitu. Nah, sistem peribadatannya dalam arti praksis ibadatnya ya seperti tadi sempat saya terangkat pada kalian di gereja tadi. Umat biasanya ya duduk, lalu para imam atau para imam kadang-kadang kan tidak satu yang memimpin, bisa beberapa, dan itu mereka
mulai dari mimpin doa, lalu membaca firman, lalu menjelaskan, lalu dilanjutkan dengan doa lagi hingga sampai selesai. Nanti kalian bisa ikut secara langsung aja, nggak apa-apa. Kapan, hari Minggu atau apa? Dan nanti mungkin saya ikut aja supaya tahu persis bagaimana sistemnya, bukan sistem, praktek liturgi dan perayaan ibadatnya itu. Jadi untuk umat sendiri itu juga banyak ya Pak? Umat cukup banyak. Jadi memang masa pandemi dulu kan kita tahu situasinya memang ada pembatasan. Sekarang masih ada pembatasan tapi sudah tidak seketat ketika tapi cukup banyak sekarang, sudah mulai banyak lah. Karena masih juga tetap ada umat yang takut ya. Jemaat yang takut untuk datang masih ragu-ragu gitu loh. Mudah-mudahan sebentar lagi kita kembali normal dan kita bisa kembali seperti sedia kala seperti sebelum pandemi. Dari banyaknya jemaat, banyaknya umat itu ada nggak Pak metode dari Romo sendiri untuk menyampaikan dakwahnya itu? Ya, jadi para imam itu kan, para romo itu, para pastor itu dibekali sebagaimana para kiai, sebagaimana juga para pendeta, para pastor juga dibekali dengan bekal-bekal khusus untuk menyampaikan pewartaan untuk dakwah dalam bahasa Islam, untuk kaum muslim. Jadi cara berkhotbah, cara memberikan renungan. Jadi metodenya kami itu biasanya kalau pada umumnya bukan hanya imam, bukan hanya para romo, para pastor, tapi metode dakwah kami adalah secara umum dalam Gereja Katolik itu ada pewartaan sabda dan yang kedua kesaksian hidup. Pewartaan sabda itu kalau di dalam, jadi bagi umat, saya mengajar umat, memberikan, ada umat yang lain yang juga mengajari yang lain juga. Jadi sama seperti mungkin beberapa seperti kalian pasti kalau di katakanlah di masjid atau di lingkup kan bisa mengajari anak-anak kecil atau gitu ya. Jadi itu pengajaran intern biasanya. Jadi sistem dakwahnya yang internal itu pewartaan sabda. Ya tetap ada kesaksian hidup. Berarti gak harus dari pendeta sendiri? Oh tidak. Jadi kami nanti akan saya tunjukkan bahwa ada strukturnya. Di sini misalkan ada pastor pun ada pastor kepala, lalu seperti saya itu yang membantu, terus ada pastor lain lagi membantu, ada banyak. Di sini ada 6 pastor, yang 1 kepala, yang 5 itu membantu. Dan nanti ada umat-umat yang lain yang jadi ketua-ketua bidang misalkan, ketua bidang sumber, ketua bidang formatio, ketua bidang kerasulan, kayak gitu. Jadi ada umat yang sendiri, ya, Pak? ada bidangnya sendiri. Jadi itulah sistem pewartaan dan metode pewartaannya. Sekaligus juga ada selain pewartaan sabda dan misteri iman namanya. Itu juga ada yang namanya kesaksian hidup yang saya katakan tadi. Kenapa kesaksian hidup ini penting? Karena kan kamu belajar kitab suci, kamu menjadi suci berdoa. Kalau kami berdoa, kalian sholat sebanyak mungkin membaca kitab suci Al-Quran dan macam-macam, seperti kami juga membaca kitab suci tanpa keluar dari rumah kita, tempat kita, dan lalu tidak menampilkan hidup yang baik, ya untuk apa? Gitu. Itulah pentingnya itu. Oleh sebab itu kami mengisi iman kami dengan mencintai sabda, dengan semakin mengetahui misteri-misteri yang ada dalam ajaran-ajaran yang ada dalam gereja. Lalu kami juga punya tugas untuk keluar dan memberikan kesaksian yang baik melalui hidup kami. Itu. Aplikasi dari iman kami. Kalau Santo Paulus itu mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu kosong atau mati. Jadi saya tidak bisa hanya beriman saja, doa terus, nggak pernah keluar rumah. Doa terus, sholat 5 waktu. Tapi nggak pernah keluar rumah dan lalu melakukan
perbuatan-perbuatan mengenai keadilan, kebenaran, cinta kasih, ya apalah gunanya gitu loh. Apakah kesucian itu untuk diri saya sendiri? Enggak. Ya enggak. Kesucian untuk para kiai sendiri? Enggak. Kiai harus mengajar, harus membuat orang lain semakin mencintai Tuhan, mencintai Allah, dan lalu mereka juga menjadi orang-orang yang baik dan lalu mewartakan kebaikan itu kepada setiap orang. Itulah sebenarnya konsep dakwah itu kan itu gitu. Ya tidak aja di gereja ini tapi juga dan saya punya banyak teman beberapa Gus saya kenal lah di sini gitu. Sering kesini ngopi dan macam-macam karena memang harus itu. Ya saya tidak pernah boleh merasa bahwa saya paling benar, paling baik, enggak. Semua adalah kenyataan, realitas bahwa kita berhadapan dengan pluralitas dan kemajemukan dalam iman, kepercayaan dan juga budaya. Sebab itulah yang sekarang harus kita hayati dan hidupi. Jadi harus ini Pak, kayak jangan menyalahi kodrat dari manusia, kan manusia makhluk sosial. Betul, Nggak bisa setuju. Itu hidup memang sendiri, betul. gitu. Jadi konsep kalau dari tinjauan sosiologisnya ini memang betul itu. Jadi manusia harus dengan orang lain, nggak pernah boleh sendiri. Gitu. Mungkin bisa jadi pertanyaan. Misal kita beribadah terus tanpa bersosialisasi terhadap orang lain, mungkin di sana kita akan ditanya, kamu itu hidup kenapa kok cuma gini, ibadah interaksimu terhadap orang lain gimana, kamu tidak membantu, di sana ada orang miskin, mungkin kan jadi pertanyaan Pak. Betul ya, itu refleksi kan, refleksi itu dibangun dari logika bahwa ya kebaikanmu itu untuk siapa? Ya untuk dirimu sendiri. Lah diopo. Kalau di Islam mungkin ini hadisnya khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah itu Pak. Oh iya Yang betul. paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Betul. Memang itu. Hukum cinta kasih dalam gereja kan, dalam gereja Katolik juga itu. Hukum cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Kasihilah Tuhanmu dengan seluruh akal budimu, dengan semuanya. Itulah hukum utama. Tapi jangan lupa, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri bahkan. Itu kan puncak dari hukum. Itu yang Itu kayak sejenis kalau di Islam ada namanya kayak tasawuf gitu Pak. Cinta terhadap Tuhan juga cinta terhadap sesama. Betul. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ya. Kalau di Islam itu Pak. Memang. Jadi ya itu memang betul. Jadi di Islam ada itu, di gereja ada bagaimana mencintai Tuhan, lalu mencintai makhluknya. Nah, makhluk ini kan alam dan juga manusia. Untuk terakhir Pak ini, kan kalau dari umat sendiri juga banyak, tidak menuntut kemungkinan ada yang di pelosok-pelosok itu. Ada nggak Pak strategi untuk pengembangan masyarakat yang mungkin ada di pelosok, mungkin jauh dari keramaian gitu, ada nggak Pak? Ya, ini. Jadi perlu saya jelaskan. Gereja Katolik itu tugasnya selalu bermisi. Dan misi yang kita yang kita tuju pertama-tama adalah justru yang mereka yang di mana di tempat yang paling jauh dan terpencil. Jadi bukan langsung ke tempat yang paling ramai, di situ banyak orang dan lalu kita enggak, justru di tempat-tempat yang jauh dan terpencil itu yang malah menjadi fokus utama dan prioritas. Jadi misalkan seperti Surabaya itu dulu itu stasi wilayahnya dari Jakarta itu loh, yang dulu namanya Batavia. Jadi jauh gitu. Nah, perkembangannya akhirnya Surabaya juga menjadi besar. Dulu ketika masih ya itu bagian dari Jakarta sana itu. Jadi datang para misionaris rata-rata kan datang dari Eropa. Nah itu datang ke sini itu ke tempat-tempat yang tidak langsung kota besar, Jakarta, Surabaya, enggak. Malahan yang di tempat-tempat terpencil. Tapi karena pasti melalui kota-kota besar itu, karena kan pelabuhannya di situ. Gitu. Jadi misalkan turun Surabaya, itu tidak langsung hanya berkarya di Surabaya, tapi langsung ke Kediri sini.
misi pertama itu malah Kediri Blitar. Iya. Jadi juga wujud dari implementasi keimanan juga itu, Betul, Pak. iya. Dari tempat yang jauh bisa dijangkau. Ya. Mungkin ada masyarakat yang miskin, kurang mampu itu. Betul. Jadi Yesus sendiri juga mengajarkan bagaimana ya pergilah ke pelosok-pelosok, pergilah ke penjuru dunia yang paling jauh bahkan. Disitulah kamu harus melayani, kamu harus membangun, mewartakan imanmu, melakukan cinta kasih, kebaikan-kebaikan. Nah, itulah pengembangan yang kalau dalam bahasa kekinian itu kita membangun dari pinggir, bukan dari tengah-tengahnya dulu, tapi pinggir. Terakhir Pak, ini Ya, ada nggak pesan-pesan untuk mungkin teman-teman di tengah moderasi beragama, di tengah-tengah dunia pluralitas, mungkin ada pesan-pesan nggak untuk disampaikan? pesan saya singkat, ya mari bersatu, mari kita hidup rukun, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, mari kita berkolaborasi, jangan ragu-ragu. Saya sangat meyakini Anda bergaul dengan saya tidak akan pengen mengusik iman Anda. Saya hanya ingin Anda sebagai manusia menjadi sahabat bagi saya. Saya sebagai manusia jadi sahabat bagi Anda semua. Bukan ngusik-ngusik atau perkara imannya. Iman itu urusanmu. Kamu pulang ya tetap kamu menjadi seorang Islam dan saya sangat mendukung kamu menjadi orang yang Muslim yang taat, itulah bukan, dan itu harus kesadaran ini harus sadari bersama. Sekarang itu zamannya kolaborasi, bukan artinya kebersamaan, bukan lagi ini kamu itu mau kotak-kotaan dan gitu. Itu aja. Jadi silahkan, saya sangat berharap kamu untuk datang ke sini dan lalu kita ngopi-ngopi, nanti ketemu dengan orang muda sini. Ini saya kenalkan, ini loh temanmu baru, ini temanmu. Itulah realitas yang harus kita hadapi dan kita perjuangkan saat ini, bukan lagi sendiri-sendiri, tidak. Maka dan ini saya kira yang paling sangat punya peranan besar itu ya kaum muda seperti kalian. Kebetulan saya juga bagian mendampingi orang-orang muda. Jadi ya harus silahkan datang, kontak saja, nggak usah kontak pun langsung datang. Romo main ngopi, ayo ngopi, gitu. Ayo Romo jalan-jalan kemana, jalan ayo dengan beberapa orang muda sini, ayo kita kemana? Kunjungan ke umat Hindu bersama-sama. Seperti itu memang. Ngopi bareng jangan hanya di kos-kosan, ngapain kamu di kos-kosan gitu. Itulah itu dari saya. Terima kasih Pak. Ya, saya juga sangat berterima kasih sekaligus mengapresiasi ya usaha kalian untuk seperti ini. Ini hal sederhana tapi janganlah ini, saya itu paling nggak seneng kalau hanya sebatas formal. Kalian datang karena kalian ada tugas. Aduh, seperti kalian tuh memanfaatkan saya. Jangan, datanglah ke sini. Dan kalian sudah tahu tuh, tinggal ya memang ada satpam kan, memang hanya Pak saya mau ketemu Romo Johari. Pasti panggil, kecuali ya memang perlu janjian supaya itu seperti ini. Saya di luar dugaan ada tamu, sampai sore saya baru pulang tadi itu. Tidak apa-apa gitu ya. Jadi dilanjutkan dengan hal yang bersifat personal, jangan formal aja. Romo boleh nggak main sana ngopi? Oh ayolah. Atau Romo ayo ikut jalan, kita mau rekreasi kemana atau kunjungan kemana, Romo punya waktu untuk ikut, mau saya. Jadi mari kita wujudkan dalam itu. Itulah pesan saya. Tapi sungguh-sungguh saya mengapresiasi ya kalian di Baga dan lainnya. Saya sangat berharap ini bukan karena kamu dapat tugas. Jangan. Kalau hanya dapat tugas lalu langsung gini ya. Tapi ya dengan itu menjadi berkat bagi kita loh. Karena ada tugas, kamu bertemu dan lalu mungkin saling akrab gitu. Iya, ada jalannya seperti itu. Silakan ya. Baik.
Jangan segan-segan, kapan datang. Lebih banyak lagi, berapa ajak untuk pengen lihat ibadatnya Romo, enggak apa-apa. Nanti akan saya siapkan tempatnya. Saya kalian lihat mulai awal sampai akhir itu seperti apa. Enggak panjang kok, biasanya kami ibadat ya sekitar 1 jam 1/4. Kalau saya sendiri biasanya 1 jam sih, cepat saya. Iya, ada yang agak lama karena yang sepuh-sepuh kan juga jalannya juga pelan jadi agak lama. Paling 1,5 jam lah paling lama. Boleh, silahkan. Oke, Bisa saya tutup aja. terima kasih ya Pak atas ilmunya dan juga alhamdulillahnya kita jadi lebih mengerti karena di kampus kan kita hanya mendapat materi mungkin cuma hanya omongan saja, tetapi di sini kita bisa langsung melihat dan Bapak menjelaskan secara langsung kepada kita objek-objek yang ada di sini juga. Sesuai dengan apa tadi amanah dari Pak Romo Jauhar, mari kita saling merangkul, bersatu dan juga saling menghormati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You say